Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Bro di sini dan Saya Yana. di Ajuma, asiknya Jumat Jumat malam. malam. Asyik. Asyik. Nah, malam ini kembali lagi ketemu dengan kami berdua ya. Nah, Jangan pernah bosan untuk dengerin kami berdua ngoceh di setiap Jumat malam. Dan di Jumat malam kali ini ada pembahasan yang sedikit mungkin berbeda ya, karena ini request dari salah satu teman kita yang ada di kolom komentar dan di DM tentang masihkah penting pendidikan saat ini. Nah, ini kan topik yang sangat menarik ya. Kenapa? Apakah pendidikan itu masih penting nggak sih? Dan apakah pendidikan masih affordable buat kita untuk bisa dapat pekerjaan yang bagus? Atau malah enggak sebenarnya? Nah, kita akan bahas selama kedepannya, nanti ke depan kita akan bahas itu secara mendalam. Dan mungkin kalau teman-teman pengen request juga topik-topik yang lain, silakan jangan lupa DM di Instagram atau komen di Instagram atau juga komen di posting kita yang ini ya. Dan juga jangan lupa teman-teman bisa juga komen-komen tentang pandangan teman-teman tentang satu topik di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi gitu ya teman-teman. Oke. Sebelum kita jauh tentang masih pentingkah pendidikan saat ini, apa sih arti pendidikan buat kamu sayang? Jadi pendidikan kalau menurut aku ya kita bisa menerima ilmu dan akhirnya kita mau ada perkembangan gitu dalam diri kita menjadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu sih singkatnya lah kalau aku pengertian dari pendidikan. Oke, kalau menurut aku sih pendidikan adalah sebuah sistem. Waduh, berat ya. Sebuah sistem di mana seseorang yang mendapatkan atau terpapar oleh ilmu yang disampaikan lewat pendidikan itu bisa menjadi lebih ngerti dari sebelumnya dan lebih paham tentang sebuah materi yang disampaikan, maka itu disebut pendidikan. Jadi ada sistemnya. Di situ juga ada peserta didik atau murid atau siswa atau mahasiswa, kemudian ada tenaga pendidik yaitu ada dosen, guru, tutor dan lain sebagainya. Kalau menurutku itu pendidikan. Nah, bahas tentang pendidikan di Indonesia sendiri, pendidikan ya mulai dari dasar ya. Kalau setahu saya sih ada sekolah dasar atau SD, kemudian ada SMP. Sekarang ada playgroup ya? Oh iya, sekarang ada playgroup ya, saya sampai lupa ada playgroup. Sebelum playgroup ada kelompok belajar, biasanya kelompok belajar, kemudian ada playgroup, ada TK, taman kanak-kanak, kemudian ada SD atau sekolah dasar atau MI biasanya kalau untuk orang-orang yang lain ya, untuk kaum muslim ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian ada SMP atau sekolah menengah pertama, ada juga MTS atau Madrasah Sanawiyah, kemudian ada SMA, SMK atau SMK atau juga MA atau Madrasah Aliyah. Kemudian lanjut ke jenjang D3 atau juga di S1 ya, atau diploma atau S1. Kemudian S2 dan terakhir di S3. Nah, itu sih jenjang-jenjang pendidikan ya di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang pendidikan pasti nggak lepas dari kurikulum ya. Teman-teman pasti juga mengalami itu ya. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang masih kuliah, pasti ada beberapa mata kuliah yang mendukung untuk teman-teman di jurusan masing-masing. Kemudian pasti juga ada pelajaran-pelajaran yang menuntut teman-teman untuk lebih kreatif juga. Mungkin ada di pelajaran seni atau musik, kemudian ada di pelajaran yang lain ya kayak ekstrakurikuler juga biasanya menunjang teman-teman dalam pendidikan. Jangan berpikir kalau ekstrakurikuler itu nggak memberikan dampak yang positif ya. Tetapi itu juga bisa menjadi pendidikan juga, penunjang juga dalam kita berkembang kan. Tujuan kan ada hard skill dan soft skill kayak gitu ya. Jadi yang ekstrakurikuler ini bisa membantu untuk ke soft skillnya teman-teman kayak ya, soft skill dari teman-teman sendiri ya, untuk menunjang dari ya kehidupan setelah kehidupan sekolah gitu. Jadi kalau tujuan pendidikan sendiri ya, kalau tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Di pasal 3, tujuan pendidikan itu yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Nah, itu adalah gambaran ya sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dari undang-undang negara kita. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya yang jelas ya tadi ya, yaitu yang bisa kita mention adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini secara agamis kita bukan dituntut ya, tapi diajarkan untuk menjadi manusia yang bisa beriman dengan ajaran agama dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau juga ya beriman sih lebih tepatnya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu bagaimanapun kan pedomannya itu adalah agama kayak gitu ya, istilahnya pendidikan ini karena kita juga di dalam tujuan itu maksudnya yang pertama itu adalah supaya kita juga mengenal agama kita ya kan, maksudnya untuk agama lain kan juga memahami juga ya, memahami dan melaksanakan dengan baik ya tentang ajaran-ajaran agama yang kita anut. Jadi menjadikan kita juga harusnya lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan kita ya. Gitu. Terus akhirnya kita akan nantinya menjadi orang yang juga akan cakap, kreatif seperti itu. Bila kita maksudnya fondasinya adalah itu ya. Jadi yang pertama ya itu yang tadi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan tidak serta-merta kita dapat nilai bagus dan secara keilmuan kita pintar, tapi juga berakhlak mulia. Bagaimana kita menjadi manusia yang attitude-nya itu baik, bagaimana cara kita menghargai manusia yang lain, cara bersikap kita dengan manusia yang lain, itu adalah tujuan juga dari pendidikan. Jadi teman-teman ketika menjadi seorang yang pintar aja nggak cukup sebenarnya, kalau menurut rujukan dari tujuan dari pendidikan ya, dari undang-undang ya, karena akhlak mulia pun itu adalah termasuk dari bagian dari tujuan pendidikan. Seperti itu. Ini sih kita kayaknya ngomongnya terlalu berat ya kalau misalnya kita harus membahas undang-undang dan segala macam. Jadi ke topik utama kita memang lebih kayak sebenarnya pendidikan di Indonesia ya, terutama kita di Indonesia di negara kita masih penting nggak sih untuk kita kejar gitu sampai sekarang sih ya. Sampai sekarang tuh penting di nggak buat dunia teman-teman sekarang ini? Apakah masih penting sih? Nggak sih buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat boleh ya di kolom komentar ya, teman-teman bisa komen tentang pendapat teman-teman. Masih penting nggak? Kalau nggak penting kenapa? Kalau masih penting apa alasannya pendidikan masih penting sampai sekarang? Tapi kalau menurut kita berdua kalau aku penting, jelas ya penting banget gitu. Kalau kamu yang? Ya kalau aku sih juga penting ya, karena mungkin alasannya adalah yang pertama sih karena saya tumbuh di di lingkungan yang dimana pendidikan itu menjadi salah satu kunci ya untuk saya bisa berkembang. Makanya saya selalu berpikir bahwa dengan cara kita melalui proses pendidikan sebelum itu pendidikan nggak selalu melulu tentang bangku kuliah dan bangku sekolah ya teman-teman ya, tapi pendidikan informal juga bisa kayak ekstrakurikuler tadi, kemudian ada kursus-kursus gitu ya, atau pelatihan-pelatihan, itu juga termasuk jadi bagian pendidikan. Jadi teman-teman nggak terpaku dengan pendidikan formal, tapi juga informal juga boleh ya gitu. Kenapa sih kita mengangkat topik ini gitu teman-teman? Karena banyak dari mungkin kekhawatiran kita juga ya. Banyak sekarang ini anak-anak zaman sekarang itu merasa bahwa apalagi kiblatnya sekarang kan banyak ya kayak konten kreator dan segala macam yang lebih memilih mengutamakan karir dibandingkan dari pendidikan. Jadi ketika mereka sudah comfort atau memilih jalan hidupnya adalah udahlah di konten kreator aja, pokoknya menghasilkan dan bertahan hidup kayak gitu kan, ada penghasilan. Mengejar pendidikan tuh rasanya di stop, kayak maksudnya nggak lagi dikejar. Nah kalau menurut kami kenapa kami akhirnya membuka topik ini, karena menurut kami sebenarnya meskipun teman-teman pun nantinya karirnya oke, katakanlah
dari teman-teman di sini ada yang YouTuber terkenal nih, konten Atau kreator terkenal, podcaster juga sama kayak kita tapi lebih terkenal gitu. Kita juga semoga terkenal ya nanti. Amin. Makanya dengerin terus ya Iya, teman-teman. selalu support kita juga ya. Iya. Nah balik lagi, jadi ketika teman-teman itu tadi ya, maksudnya sudah punya Segala hal dan karir merasa terutama sudah ada punya penghasilan, uang, nah punya uang penghasilannya sendiri. cukup, sehingga merasa bahwa udahlah cukup, aku kuliah sampai katakanlah teman-teman sudah sampai SMA katakanlah, jadi katakanlah teman-teman sudah kerja dari SMA, dan di SMA setelah lulus SMA kayaknya nggak usah deh aku ngelanjutin ke bangku kuliah, karena waktu aku kayak gini aja sebagai konten kreator, misalkan konten kreator ya saya contohkan, Atau bahkan beberapa juga ada yang maksudnya langsung kerja di perusahaan pun ya dengan ijazah SMA, aku udah cukup lah penghasilanku. cukup enak, kayak gitu katakanlah. Ini kita tidak memukul atau tidak merujuk pada Ya, satu orang beberapa, ya, mungkin beberapa orang ya yang dari pengalaman kita sih sebenarnya, dan kayak gitu. dari yang kita ketahui. Iya kayak gitu. Jadi ada yang merasa bahwa udahlah gitu, sekolah kayak gini cukup aja gitu, meskipun ada juga yang cukup dari sampai diploma kayak gitu, kayaknya enggak deh kalau untuk nurusin S1 atau S2 kayak gitu. Menurut kami, kalau menurut kami sih, selama kalau memang teman-teman mampu dan teman-teman memang bisa mengejar itu pendidikan, nggak ada salahnya untuk diteruskan sih teman-teman kayak gitu. Ini bahasanya tentang pendidikan formal ya berarti ya. Jadi lebih ke pendidikan formal. Kenapa kadang ada beberapa ya seperti yang istri saya tadi bilang ya, kalau beberapa orang merasa bahwa mungkin juga beberapa dari teman-teman ngerasa kalau nggak usah deh pendidikan yang tinggi-tinggi kayak S1 atau bahkan S2 atau D3, cukuplah aku dengan kayak gini aja udah bisa cari duit, atau udah dengan kayak gini aku bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada teman-teman yang lulusan S1 atau D3 dan lain sebagainya ya. Itu kembali ke mindset sih sebenarnya. Jadi kalau menurut teman-teman itu udah cukup, mungkin dengan cara berkuliah atau meneruskan pendidikan teman-teman, katakanlah teman-teman SMP terus kemudian udah putus, kemudian bekerja dan menghasilkan duit yang lebih, sedangkan teman-teman yang lanjut sampai SMA atau SMK kemudian juga penghasilannya di bawah teman-teman, saya rasa sih kurang elok ya kalau teman-teman menghentikan pendidikan teman-teman. Kenapa? Karena setiap pendidikan, kalau yang saya dapatkan ya, dan point of view yang bisa saya berikan, kalau setiap pendidikan itu mengajarkan kita cara berpikir yang lebih kritis. Jadi setiap tingkatan itu pasti udah di setting untuk menjadikan kita itu pola pikirnya akan berbeda. Ambil contoh ya, ini maaf sebelumnya ya, buat teman-teman yang lulusan SMA atau SMK kemudian tidak memutuskan untuk melanjutkan kuliah, ada beberapa dari teman-teman pasti berpikir bahwa kuliah apaan sih, buang-buang waktu, buang-buang biaya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari kuliah pun kita juga mendapatkan sesuatu. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah sekarang atau sudah lulus dan belum mendapatkan pekerjaan atau sesuatu yang menghasilkan yang lebih baik, teman-teman jangan regret ya. Kenapa sih dulu kok aku harus kuliah? Karena sesungguhnya di bangku kuliah itu, kalau teman-teman paham ya, bahwa di bangku kuliah itu bukan hanya mengajarkan tentang gimana cara kita mendapatkan nilai baik, gimana cara kita untuk menguasai materi, tapi juga bagaimana membentuk pola pikir kita untuk menyelesaikan masalah dengan serapi mungkin atau dengan cara yang sistematis. Bilangnya, kalau dosen saya dulu pernah bilang kayak gitu. Dan memang kalau saya boleh bandingkan, sekali lagi saya minta maaf juga buat teman-teman yang belum melanjutkan di bangku kuliah, tapi memang ada perbedaan yang signifikan ketika teman-teman mendapatkan masalah atau cara menganalisis masalah aja pasti akan berbeda dengan teman-teman yang sudah menyelesaikan bangku kuliah. Karena ketika teman-teman yang menyelesaikan bangku kuliah pasti akan berpikiran bahwa setiap masalah itu akarnya akan diruntut sampai benar-benar sampai di akar. Sedangkan mungkin tapi saya berharap sih semua anak lulusan SMA, SMK itu benar-benar bisa berpikir kritis juga, sehingga
bisa menggali potensi dia, kemudian menggali masalah itu benar-benar sampai akar. Dan gimana cara penyelesaiannya, ya bisa jadi teman-teman juga bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman yang sudah lulus kuliah. Tapi kalau orang yang sudah lulus bangku kuliah pasti juga akan berpikir bagaimana penyelesaian itu dari segala sisi. Tapi ini juga depends on teman-teman ya. Maksudnya depends dari experience teman-teman, gimana cara teman-teman mendapatkan pendidikan itu sendiri, dan gimana cara teman-teman mendapatkan experience lebih ketika ada berbagai masalah bukan hanya dalam pekerjaannya tapi juga dalam kehidupan juga. Itu juga mengajarkan kita banyak hal, bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dengan cara yang lebih elegan, seperti itu sih. Ya, saya sepakat sih. Terus ya pokoknya di sini kita bukan nggak menghargai anak-anak lulusan SMA kayak gitu atau SMK, karena kita pun memahami mungkin teman-teman yang tidak bisa melanjutkan tuh karena banyak faktor. Mungkin faktor ekonomi. Paling umum ya rasanya, faktor ekonomi adalah mungkin alasan 70% ya, alasan kebanyakan orang-orang atau anak-anak yang lulus SMA itu tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi di sini kita nggak ngejudge bahwa wah berarti kita dianggap bahwa lulusan SMA ini nggak bisa bersaing, atau kita dianggap nggak berpikir kritis. Nggak, maksud suami saya itu bukan seperti itu, cuma ini lebih untuk memotivasi nih teman-teman, memberikan bayangan teman-teman ketika teman-teman masuk ke bangku kuliah, teman-teman akan mendapatkan lagi lebih dari teman-teman dapatkan di SMA atau SMK. Jadi teman-teman bisa mengembangkan ilmu yang teman-teman dapatkan dari SMA atau SMK, dan juga cara berpikir teman-teman biar lebih berkembang lagi. Karena ya itu tadi ya, banyaknya orang yang dari experience berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, masuk ke dalam bangku kuliah dan satu jurusan teman-teman, pasti juga akan menambah wawasan juga ya, apalagi juga dengan dosen-dosen yang berkualitas juga di Indonesia. Jadi ya banyak kok cerita sukses dari teman-teman saya yang dulu SMA aja tapi udah kerja di BUMN, bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit, tapi memutuskan untuk sekolah lagi. Setelah dia 3 tahun kerja, pasti dia akan berpikir bahwa kenapa sih nggak aku ambil kuliah meskipun kuliah sambil kerja. Dan itu benar-benar suatu hal yang suatu hal yang wah gitu loh, ketika teman-teman bisa membagi antara kerja dan kuliah secara bersamaan. Dan itu membuat teman-teman juga akhirnya bisa menambah value buat teman-teman juga. Dan jangan berpikiran bahwa pendidikan formal itu lebih baik daripada pendidikan informal. Tidak juga ya, banyak beberapa pendidikan informal juga yang memberikan sesuatu yang baik juga dampaknya, kayak sertifikasi, kemudian ada kursus-kursus yang tentang skill teman-teman, banyak kan juga menambah pengetahuan juga, kursus bahasa dan lain sebagainya. Itu kan juga menambah value teman-teman juga ketika di lingkungan misalkan, kerja. Secara ekonominya teman-teman ini mampunya masih, aku kayaknya belum bisa ngambil kuliah, kayaknya aku masih bisa ngambil kursus dulu atau bimbingan belajar apa kayak gitu. Monggo teman-teman kayak gitu. Intinya sih kita tuh berharap teman-teman itu nggak puas, nggak mudah puas dengan pencapaian. Dalam apalagi soal pendidikan ya, kita itu sampai kapanpun ya, bahkan sampai tua itu kalau bisa sampai meninggal bahkan ya haus akan ilmu gitu ya, maksudnya mencari terus, selalu membaca itu pun juga penting. Katakanlah teman-teman masih belum ada waktu untuk itu tadi ya, maksudnya kehalang biaya atau apa ya, baca-baca karena kita kan juga punya perpustakaan umum ya di setiap kota atau di setiap daerah, saya rasa perpustakaan daerah ya. Itu bisa teman-teman, karena ya seperti orang bilang bahwa buku itu jendela dunia kayak gitu. Pokoknya intinya tuh pendidikan itu nggak harus formal gitu. Ya, ada pendidikan formal, ada non formal, banyak kok. Berarti teman-teman bisa menggali dari setiap sistem itu untuk menjadi lebih baik seperti untuk menjadi orang yang intinya kita punya wawasan. Itu yang buat nilai lebih dari teman-teman. Apalagi sekarang kan zamannya AI. Jadi teman-teman jangan masa kalah sama AI. Masa sama robot, artificial intelligence ya, atau
kecerdasan buatan. Itu jangan sampai kita juga kalah, karena artificial intelligence pun sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan yang mulai menjurus ke yang kreatif juga. Jadi teman-teman ya itu nanti bisa di search ya. Ini PR mungkin buat teman-teman yang kurang ngerti kayak gitu. Apa sih artificial intelligence? Apa sih kecerdasan buatan? Nah, teman-teman bisa, atau mungkin kita mau bahas dalam satu segmen sendiri ya, teman-teman bisa komen-komen ya. Kalau kayak gitu nanti kita bisa ambil ini deh narasumber ya. Iya, narasumber karena bukan ahlinya di sini. Iya, benar. Nah, jadi di sini intinya sih masih penting nggak berarti? Masih penting atau enggak itu loh maksudnya ya. Karena banyak orang yang memutuskan bahwa aku udah kayak gini, katakanlah itu tadi udah dapat pekerjaan, udah dapat penghasilan yang cukup untuk biaya hidup. Jadi kayaknya nggak usah deh untuk ngambil sekolah, ngambil kursus atau apapun mengenai pendidikan. Nah, kalau menurut kita kapanpun itu penting ilmu itu ya pendidikan itu termasuk kan di dalamnya ada ilmu, transferring ilmu ya atau transferring ilmu. Jadi pendidikan itu kan proses dimana kita mendapatkan pengetahuan itu tadi. Jadi meskipun itu di formal non formal, kejar aja teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya kesempatan beasiswa misalkan, ada tawaran beasiswa seperti itu, ambil aja kayak gitu. Karena kayak gitu kan nggak datang 2 kali teman-teman gitu. Ya, kesempatan nggak dapat apalagi 2 kali. Saya tahunya di beberapa kota besar sekarang ada program untuk bangku kuliah ya, kayak di Surabaya itu juga ada beasiswa dari pemerintah daerah buat teman-teman. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia Timur pun juga seperti itu juga. Sudah dari sejak saya kuliah itu udah gencar untuk mensekolahkan atau mengkuliahkan teman-teman dari daerah timur untuk kuliah di Jawa. Seperti itu. Itu juga potensi buat teman-teman untuk menimba ilmu lebih baik, karena ya harapannya adalah ketika nanti teman-teman lulus, teman-teman kembali ke daerah dan memberikan transferring ilmu ke teman-teman yang lain biar daerah juga berkembang. Jadi harapan Indonesia seperti itu sih. Jadi pemerataan pendidikan itu penting. Kita bantulah pemerintah. Intinya gini ya, maksudnya negara kita ini kan pasti butuh bibit-bibit lagi atau generasi penerus supaya negara kita nggak dibodohi ya. Katakanlah jangan sampai kedepannya penjajahan secara modernisasi ya teman-teman ya. Jadi bukan kayak dulu mungkin penjajahan senjata. Ya, kalau kita sekarang mungkin senjata lah. Kalau sekarang yang paling bahaya itu justru ketika memang kita dibodohi gitu. Secara tidak sadar kita dibodohi oleh negara-negara lainnya. Nah, maka dari itu pendidikan ini ya fondasi kita istilahnya apa ya, tameng. Kalau dulu orang mengangkat perisai kan, kita itu dengan pendidikan ini adalah tameng kita untuk melawan hal-hal yang neokolonialisme atau penjajahan model baru ya. Secara modern karena memang nggak bisa dipungkiri ya, ketika pendidikan itu dijadikan sebuah tameng atau senjata kita, seperti kata Bapak Nelson Mandela ya, bahwa the greatest weapon atau senjata paling besar adalah knowledge atau pengetahuan. Ya, dari mana pengetahuan kita dapat? Ya dari proses pendidikan. Ya, seperti itu teman-teman. Dari ilmu yang kita bisa dapat ya, tidak hanya di pendidikan formal ya, tapi informal juga. Non formal ya, seperti itu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman pasti juga masih berpikir, lah orang-orang sukses itu kok bisa sukses ya, meskipun dia drop out, dia Mark Zuckerberg, dia drop out di semester 5 di Harvard, kemudian ada Bill Gates yang dari California University kalau nggak salah ya, itu drop out, kemudian ada siapa lagi? Yang paling ini ya Bob Sadino itu ya, yang dia almarhum Bob Sadino ya, Bob Sadino yang Bob Sadino. Itu cuma lulusan SD atau enggak khususi drop out di SMP. Itu bisa jadi menteri kayak gitu kan. Bisa. Sebenarnya, nah kalau kita bilang seperti itu, pasti kita kita mungkin melihat memang kesuksesan mereka itu enggak dari sudut yang lain, nggak dari jangan membawa pendidikannya gitu loh teman-teman. Karena memang keteguhan, kegigihan dari beliau-beliau orang-orang sukses itu. Tapi dari satu perbincangan
dari salah satunya kita contohkan siapa ya, Pak Bob Sadino juga Iya, ya, Bob almarhum Sadino. Bapak Bob Sadino itu juga pernah berkata ketika kalaupun dulu saya pasti ngambil sekolah, mungkin Sampai- saya akan lebih sukses lagi dari yang sekarang. dan lebih kaya lagi. Berarti Bapak Bob Sadino secara tidak langsung juga mengakui bahwa pendidikan itu penting, karena ketika pendidikan itu kita, maksudnya pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kita itu banyak, kemungkinan kita dibodohin orang itu sangat kecil, karena seenggaknya kita udah tahu, oh gini loh caranya, oh gini loh caranya. Seenggaknya ketika kita buat bisnis atau buat sesuatu, kita Tapi bukan berarti kita mendapat pendidikan untuk disombongkan ya, teman. Maksudnya, disombongkan atau aku tuh dibuat lebih menipu tahu. orang lain. Aku Ya, jangan ya. lebih tahu. Enggak. Jadi kalau orang yang pandai itu pasti kayak peribahasa ya, semakin berisi, Seperti semakin ilmu padi ya. Jadi ketika pun kita pun pandai, ada kan memang mungkin orang-orang menganggap bahwa ada kok yang pintar tapi kelakuannya kayak begini. Ya. Nah, itu jangan disalahkan pintarannya. Istilah artikan seperti itu. Mungkin memang kepintarannya oke lah, tapi kan tadi ya tujuan pendidikan adalah salah satunya adalah berakhlak mulia. Berarti mungkin ya, kita nggak mau generalisir lagi ya. Iya. Mungkin beliau di waktu pendidikan akhlak mungkin nggak masuk atau kayak gimana. Lagi absen. Oh lagi absen atau lagi di UKS, kan kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi Jadi seperti itu. Intinya itu tadi seimbang ya. Ya, pendidikan itu penting. Ya, memang penting. Dan Berakhlak. kalau boleh Berakhlak itu ya, penting. kalau boleh salah satu orang terkenal yang saya comot ya. Contohnya adalah si Bill Gates. Kenapa dia bisa sukses meskipun dia drop out dari kuliahnya? Ya, karena beliau itu punya orang tua yang seorang pengacara terkenal di Amerika. Ya, salah satu jalannya ya dia bisa dengan mudah mengklaim paten dari pembuatan Microsoft. Jadi ya gimana nggak sukses, dia punya link atau channel-channel yang mendukungnya. Kalau teman-teman misalkan berpikir kalau saya drop out aja juga biar bisa sukses kayak Bill Gates, ya Belum pikirkan tentu. lagi ya. Belum tentu ya teman-teman. Kalaupun akhirnya ternyata keputusan teman DO terus akhirnya bisa sukses ya alhamdulillah. Itu berarti memang jalannya rezeki tengah teman-teman gitu. Tapi pasti nantinya akan ada penyesalan. Untuk Bill Gates kenapa sendiri ya dulu juga saya memilih DO, pasti memang penyesalan datangnya akhir ya. Ya. Kalau awal nanti pendaftaran ya. pendaftaran ya. Nah, Bill Gates pun juga pernah bilang waktu dia diundang di universitasnya dia waktu drop out, itu kalau dia bilang dia menyesal kenapa nggak menyelesaikan sampai akhir kuliahnya, karena dia pasti akan bisa lebih sukses. Nah, salah satu orang terkenal yang sukses dengan pendidikannya adalah Elon Musk ya. Dia di pendidikan fisika dan lulus dengan predikat cum laude dan sekarang sukses dengan Teslanya. Itu salah satu orang yang sukses dengan pendidikannya. Banyak juga orang-orang sukses yang lainnya. Ya, kalau Kayak orang Ibu Menteri kita, Indonesia, Sri Mulyani juga. Di Indonesia itu Bu Sri Mulyani, terus Ada Gus Dur, terus kemudian ada B.J. Habibie, terus ada kayak yang kita paling kenal nih anak muda nih, ada Maudy Ayunda, ya ada Dian Mbak Sastrawati, Mayu Dianida, ya. Dian Sastro, kemudian Cinta ada Laura. Cinta Laura, kemudian ada itu yang bikin Ruang Guru, itu Oh, juga iya. pendidikannya juga sampai tinggi ya, itu di Harvard seperti ya, itu kan seperti itu. Jadi Bagus teman, maksudnya akhirnya mereka pun Bapak Nadiem Makarim sendiri juga kembali ke Indonesia membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah itu kan juga suatu hal yang positif, maksudnya akhirnya kita bisa bermanfaat juga untuk orang lain dari kita mendapatkan pendidikan yang komplit. benar, seperti itu. Dan ada orang yang sukses lagi, satu lagi orang sukses, penemu 4G. Dia adalah sebuah lulusan dari ITB, kemudian S2 di Jepang, kemudian menemukan teknologi 4G. Mungkin kalau beliau nggak menemukan teknologi 4G, mungkin kita juga nggak bisa menikmati internet secepat ini sekarang ya. Mungkin iya. ya seperti Itu kan itu. juga hasil dari dia menempa dirinya di Dengan pendidikan seperti itu teman-teman. ini salah satu contoh. Salah satu seperti contoh. itu. Dan Jadi, masih banyak lagi banyak orang-orang yang sukses nggak- dengan pendidikan yang tinggi gitu ya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau nggak pendidikan tinggi. Ya teman-teman bisa kok sambil bekerja sambil iya. lanjut pendidikan. Tetap semangat Intinya untuk jangan berpendidikan berhenti. Kalau capek seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya di ya. podcast saya, kalau capek dengan kehidupan ini kita cukup istirahat, ambil waktu untuk istirahat.
kerja aja butuh istirahat ya teman-teman. Apalagi untuk pendidikan Pokoknya apapun ya buat teman-teman. Kalau untuk take a breath atau ya ambil nafas sebentar lah untuk atau melihat dunia sekitar, kemudian lanjutkan lagi seperti itu teman-teman. Yang jelas harus tetap lanjut. Iya. Jadi apakah penting pendidikan? Kalau menurut kami berdua penting. Jadi tetap teman-teman harus ya kembali lagi ke diri teman-teman, mau bilang itu penting maupun enggak, tetap tulis ya di komen-komen di bawah podcast ini. Walaupun Dan kita banyak orang yang bilang kesuksesan tuh kadang tidak dijamin oleh tidak pendidikan. dijamin oleh pendidikan. Ya, tapi pasti nanti teman-teman akan memetik kok hasilnya dari pendidikan itu. Karena memang rasanya tidak bisa cepat, mungkin langsung instan kita lulus bisa jadi orang sukses ya. Enggak, tapi pasti By proses ya. pasti akan ada lah rasanya yang berbeda. Kayaknya panjang banget ya sampai Iya. Wow, sudah 30 menit ya teman-teman kita ngobrol ngalur ngidul tentang pendidikan. pendidikan ini seru ya. Kayaknya seru juga ya, selain cinta ya kayaknya Justru pendidikan. menurut saya lebih menarik sekali pendidikan, Ya, membahas pendidikan. ini daripada kita harus mendengarkan celotehan cinta. Wah, Waduh, celotehan cinta dan karena juga pendidikan ini kan bagus. ya salah satu dari pendukung kita dalam kehidupan adalah pendidikan ya teman-teman. Saya Seperti pun itu. sangat suka sekali akan ilmu-ilmu baru gitu. Iya. Oke Kita lah kalau gitu ya udah cukup panjang. Mungkin kalau teman-teman pengen kita bahas lagi tentang pendidikan tapi kita dalam dapat sisi selanjutnya. iya perspektif lain Iya. atau bro kita pengen bahas tentang pendidikan tentang apa pendidikan Ya, atau mungkin mau parenting atau pendidikan apapun parenting, apa psikologi mereview pendidikan atau mereview pendidikan ya, atau mungkin pendidikan luar negeri itu kayak gimana. Mungkin memang kita belum ada pengalaman, Iya. tapi setidaknya kita akan berusaha mencari literatur buat teman-teman. Oke lah gitu aja teman-teman. Berarti Cukup sampai kalau di sini. teman-teman bilang nggak penting, tulis di komen. Kalau penting, tulis di komen. Alasannya apa ya, teman-teman? Oke, gitu aja. Cukup dari malam ini. ya dari kami berdua. Selamat istirahat, teman-teman. Terima kasih sudah dengerin. Kami mohon maaf apabila mungkin kata-kata Banyak kami ada yang yang menyinggung, ya. tapi kami tidak bermaksud atau Menyinggung. ada Cuma tujuan ini adalah buruk ya. perspektif kami aja ya tentang Tentang sesuatu. pentingnya, apakah penting pendidikan. Gitu ya, Oke, teman-teman. thank you. Thank Selamat you istirahat ya, teman-teman. selamat Thank you udah dengerin dan see you on the Bye-bye. next week. Bye bye. Bye-bye.